But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat kisah jika sebelumnya kami pernah membahas kisah adiknya, yakni seorang ratu bernama Astrid yang harus tewas di usia yang terbilang muda. Maka kali ini kami akan membahas saudara perempuannya, yakni Putri Martha, yang menjadi putri mahkota kebanggaan kerajaan Norwegia. Namun sayang dirinya harus tutup usia sebelum sempat mengenakan mahkota permaisurinya. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Ratu Paula yang merupakan ratu paling cantik di abad ke-21, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Martha lahir di rumah orang tuanya di Arvfursten Palace di Stockholm pada tanggal 28 Maret 1901. Merupakan anak kedua dari Pangeran Karl dari Swedia, Adipati Västergötland, dan istrinya Putri Ingeborg dari Denmark. Ayahnya adalah adik laki-laki dari Raja Gustav V dari Swedia, sedangkan ibunya adalah adik perempuan dari Raja Christian X dari Denmark dan Raja Haakon VII dari Norwegia. Martha memiliki seorang kakak perempuan bernama Putri Margrethe dari Denmark dan seorang adik perempuan yang nantinya akan menjadi Ratu Astrid dari Belgia, dan juga seorang adik laki-laki bernama Pangeran Karl Bernadotte. Martha tumbuh menjadi orang yang jauh lebih percaya diri dan supel sehingga menjadi putri yang paling dikagumi oleh ibunya. Saat masih kecil, Martha diajari di rumah oleh guru privat dan menyelesaikan kursus mendalam tentang perawatan anak dan pertolongan pertama. Dia dan saudara perempuannya kadang-kadang terlihat berbelanja sendiri di jalan-jalan Stockholm. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Selama Olimpiade musim panas tahun 1928 di Amsterdam, Putri Martha dari Swedia bertunangan dengan sepupu pertama dan keduanya, yakni Pangeran Olaf, putra tunggal dan pewaris tahta pamannya, Raja Norwegia, dan cucu dari adik perempuan kakeknya, Raja Fredrik VIII dari Denmark. Berita pertunangan tersebut diterima dengan sangat baik. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa tidak ada lagi ketegangan setelah pembubaran persatuan antara Norwegia dan Swedia. Sebuah pertandingan yang sangat baik dalam hal memperkuat ikatan kerajaan. Itu juga jelas merupakan pertandingan yang didasarkan pada cinta. Awalnya, adik perempuannya yakni Astrid diharapkan untuk menikahi Olaf karena lebih muda dari Olaf 2 tahun. Sementara Martha sendiri lebih tua 2 tahun dari Olaf. Astrid juga dianggap lebih cantik, tetapi pada akhirnya Astrid akan menikahi Raja Leopold III dari Belgia. Setelah bertunangan selama setahun, ia menikahi putra mahkota Olaf di Katedral Oslo pada 21 Maret 1929. Pernikahan Martha merupakan pernikahan kerajaan pertama di Norwegia dalam 340 tahun. Pernikahan tersebut secara luas diyakini sukses karena sebagian besar cinta sejati mereka. Mereka memiliki 3 orang anak nantinya, yakni yang pertama Ragnhild yang lahir pada tahun 1930, Astrid pada tahun 1932, dan pewaris yang sangat ditunggu-tunggu yakni Harald yang lahir pada tahun 1937. Putri mahkota Martha segera menjadi anggota keluarga kerajaan yang populer dan dihormati, kemudian melakukan berbagai tugas resmi dan juga menyampaikan banyak pidato yang tidak biasa bagi wanita kerajaan pada masa itu. Putra mahkota Olaf dan putri mahkota Martha tinggal di tanah pedesaan Saugum yang merupakan hadiah pernikahan dari Baron Fritz Wedel Jetsberg. Ketika rumah utama di Saugum hancur karena kebakaran pada tahun 1930, putri mahkota mengambil bagian aktif dalam pembangunannya kembali. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you
Tragedi menimpa Putri Mahkota Martha pada tahun 1935 ketika saudara perempuannya, Ratu Belgia, tewas dalam kecelakaan mobil. Kedua saudara kandung itu sangat dekat. Kemudian Raja Olaf mengatakan bahwa istrinya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk menerima kematian saudara perempuannya. Dan dia tidak berpikir bahwa istrinya benar-benar bisa melupakannya. Dia bersama dengan kakak perempuannya, Margaretha, menjadi pendukung yang hebat bagi anak-anak saudara perempuannya di Belgia. Pada tahun 1939, sesaat sebelum pecahnya Perang Dunia II, putra mahkota dan putri mengunjungi Amerika Serikat. Pasangan itu bertemu dengan Presiden Franklin Roosevelt dan istrinya Eleanor. Selama kunjungan ini, pasangan kerajaan itu melakukan tur ekstensif ke Upper Midwest, tempat banyak imigran Norwegia menetap. Pada tahun 1938, setelah kematian ibu mertuanya, yakni Ratu Maud, Putri Mahkota Martha menjadi wanita senior di istana kerajaan Norwegia. Putri Mahkota Martha memberikan kontribusi besar terhadap mobilisasi Norwegia untuk membela diri dengan membuat pengumuman publik pada tanggal 26 Januari 1940 ketika ia mendorong para wanita Norwegia untuk berpartisipasi dalam pekerjaan mobilisasi tersebut. Selama pelarian dari invasi Jerman pada tanggal 9 hingga 10 April 1940, pemerintah Norwegia memutuskan bahwa Putri Mahkota dan anak-anaknya harus melarikan diri melintasi perbatasan ke negara asalnya, yakni Swedia. Sementara suami dan ayah mertuanya tetap tinggal. Setibanya di perbatasan Swedia, mereka awalnya ditolak masuk karena tidak dapat menunjukkan paspor. Ia kemudian memerintahkan supirnya untuk berlari melewati gerbang perbatasan sehingga dapat memasuki negara asalnya Swedia. Di Swedia, ia awalnya menginap di sebuah hotel turis di Salén sebelum melanjutkan perjalanan ke Stockholm, tempat orang tua dan kerabatnya tinggal. Kehadirannya di Swedia menjadi masalah karena beberapa orang menganggap kehadirannya membahayakan kenetralan Swedia. Presiden Roosevelt kemudian menawarkan undangan pribadi kepadanya untuk pergi ke Amerika Serikat. Pamannya, Raja Gustav V dari Swedia, mengirim telegram kepada ayah mertuanya, Raja Haakon, dan menyarankan agar perjalanan itu tidak dilakukan. Tetapi Martha bersikeras untuk menerima undangan tersebut. Roosevelt mengirim transportasi Angkatan Darat Amerika Serikat, American Legion, ke kota pelabuhan Petsamo yang saat itu berada di Finlandia untuk menjemputnya. Di Amerika Serikat, ia dan anak-anaknya awalnya tinggal di Gedung Putih. Sedangkan putra mahkota Olaf menemani ayahnya di Inggris Raya bersama pemerintah Norwegia yang diasingkan. Jadi, pasangan kerajaan Norwegia tersebut seperti banyak pasangan lainnya pada masa itu, terpisah selama sebagian besar Perang Dunia. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Pada bulan Agustus 1941, Putri Mahkota Martha melakukan perjalanan dengan Presiden Roosevelt di atas kapal pesiar kepresidenan USS Potomac dan berlayar ke Newfoundland serta menghadiri pertemuan Piagam Atlantik dengan Winston Churchill. Persahabatan yang dijalin antara putra mahkota dan putri mahkota dengan keluarga Roosevelt semakin berkembang selama tahun-tahun perang. Pada tahun 1942, Amerika Serikat memberikan hadiah berupa kapal pemburu kapal selam HNOMS King Haakon VII kepada pasukan Norwegia yang diasingkan. Saat Putri Martha menyampaikan pidato yang mendukung pembebasan Norwegia, karyanya untuk membantu Palang Merah Amerika dan atas nama kepentingan Norwegia sangat mengesankan Roosevelt dan mempengaruhi pidatonya pada poin Look to Norway pada tahun 1942. Novelis dan penulis esai Gore Vidal kemudian menyatakan bahwa Putri Mahkota Martha adalah cinta terakhir Roosevelt. Putra Roosevelt, James, menyatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa Martha adalah tokoh penting dalam kehidupan ayah selama perang. Ada kemungkinan nyata bahwa hubungan romantis sejati berkembang antara presiden dan sang putri. Ronald Dahl, yang kemudian menjadi penulis terkenal dan kemudian seorang pilot pesawat tempur muda RAF yang ditugaskan di Washington, tampaknya setuju terhadap pernyataan tersebut. You don't ever wanna set me free. Ketika kembali ke Norwegia setelah perang pada tahun 1945, Putri Martha menerima sambutan bak pahlawan dan disebut sebagai ibu bangsa.
Ia sepenuhnya menjalankan perannya sebagai putri mahkota Norwegia dan melakukan upaya luar biasa untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan semua warga Norwegia. Ketika kesehatan Raja Haakon menurun, putra mahkota dan putri mahkota semakin banyak terlibat dalam berbagai tugas resmi. Putri mahkota terlibat dalam banyak tugas resmi dan bahkan menyampaikan pidato tahun baru tahunan pada tahun 1946 dan 1950. Namun setelah perang, putri mahkota Martha mengalami kesehatan yang buruk. Setelah lama sakit, Martha meninggal di Rumah Sakit Nasional di Oslo pada tanggal 5 April 1954 dan dimakamkan di Kastil Akerhus. Kematiannya sering dikaitkan dengan kanker atau hepatitis. Kematiannya juga terjadi saat putri sulungnya, Putri Rakhil, sedang mengandung anak pertamanya dan 3 tahun sebelum suaminya naik tahta sebagai raja. Baiklah, itu adalah cerita dari putri mahkota Martha yang tidak sempat menjadi ratu bagi negara yang ia cintai tersebut. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.